新年又来到，冷冷的过去了，乌啦啦啦啦 K 到，跟风最热闹，唱首新年歌谣 ，Happy 就跟着跳，新年记得大声笑，拿多多红包。新年又来到，冷冷的过去了，乌啦啦啦啦 K 到，我家最热闹，看孩子都长高，大人们都变老，一桌满满的菜肴，团聚在今宵，说声新年好。Dan kita makan. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya ucapkan Gong Si Facai, Sinuen Kuaile. Mari kita datang sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perbuatan baik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik. Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami. Musim demi musim selalu ada Tuhan. Dan biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Kini kami datang di hadapan Tuhan, memberikan pujian penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau hadir di dalam setiap kami. Kami siap meninggi-ninggikan nama Tuhan. Satu-satunya yang layak kami puji. Satu-satunya yang layak kami sembah. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih sama Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Salam. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari sampaikan salammu. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Gongsi, gongsi. Mari kita merayakan pujian kita di hadapan Tuhan. Nyatakan pujianmu. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi. Dan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama. Sama-sama katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya. Nyanyikan pujian ini lagi. Katakan di hadapan Tuhan, segala puji hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sekali lagi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau
sama-sama kita mau angkat tangan kita. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Ikuti saya ya, kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin ya, ayo. Zanmensu, haleluya, Zanmensu, amin. Zanmensu, haleluya, Zanmensu, Zanmensu, haleluya. Lebih tinggi lagi, katakan Zanmensu, haleluya. Yo, Zanmensu, haleluya, Zanmensu, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Berikan semangat, berikan sorak-sorai. Kasih tos sampai kiri kanannya. Tuhan Yesus pasti memberkatimu. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji nama Tuhan. Mari kita tetap puji dan sembah Dia, Allah kita yang besar dan hidup. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sebagai imanmu di hadapan Tuhan. Kau katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu sekali lagi katakan, Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada, sama-sama katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus, amin. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya lebih lagi, go. Tuhan memberikan nyanyian baru, amin. Ya, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu katakan dengan senyummu, katakan, yo, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya, Yesus cinta saya, Yesus
bahasa Mandarin. Lihat samping kiri kanannya ya, sama-sama saya yuk. Yesus I want. Lihat samping kiri kanannya. Iya. Sanjing di kausu. Sekali lagi, lebih lagi. Belum semua, ayo dong lihat samping kiri kanannya. Katakan. Iya. Zu Yesus. Sanjing di kausu. Zu Yesus I want. Zu Yesus I want. Zu Yesus I need. Zu Yesus I tak. Sanjing di kausu. Zu Yesus I want. Zu Yesus I need. Zu Yesus I tak. Sanjing kasihnya seperti sungai. Yo. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya. Berkatnya seperti sungai di hati mengalir. Saya mau dengar jemaat Tuhan dengan imanmu katakan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Amin. Seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu senang. Kita coba bahasa Mandarinnya ya. Su Endiang. Su Endiang bosan di jangan. Su Endiang bosan di jangan. Su Endiang bosan di jangan. Teman gozin pewagyo. Mancang deyuzi ewagyo yang tersiasa. Su Endiang. Lebih lagi. Su Endiang bosan di jangan. Sekali lagi dengan imanmu katakan Su Endiang. Su Endiang bosan di jangan. Su Endiang bosan di jangan. Cuman wasi bewagyo. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Amin. Seperti sungai di hati mengalir. Mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai di hati. Sekali lagi katakan, kasih-Nya seperti sungai di hati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Sungguh kasih-Mu besar Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Satu-satunya harapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Sungguh Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang sudah berikan nyawa-Mu bagi setiap kami, menebus dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu kasih-Mu. Hadapan-Mu, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal setiap rencana-Mu Tuhan, tak pernah gagal. Amin. Kau
dan percaya Tuhan, rencana-Mu selalu tak pernah gagal dalam setiap kehidupan kami. Amin. Ya, takkan hilang sebab masa depan dalam-Mu harapanku. Hanya Kau Yesus, ku percaya, ku aman dalam-Mu harapanku. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam. Katakan dengan iman percayamu, harapanku di dalam-Mu Tuhan. Harapanku satu-satunya harapan kami Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam harapanku. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus. Amin. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Dengan imanmu katakan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sebab kami percaya, sebab kami percaya, kami aman dalam-Mu Tuhan. Kami alam damai-Mu Tuhan. Kau satu-satunya harapan kami. Di dalam-Mu kami mendapatkan kekuatan. Di dalam-Mu kami dapat penghidupan. Di dalam-Mu kami merasa tenang. Di dalam-Mu kami merasa aman. Di dalam-Mu kami merasakan kelegaan Tuhan. Di dalam-Mu kami mendapatkan kelepasan. Di dalam-Mu kami mendapatkan kesembuhan. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya harapan kami. Haleluya. Ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus. Tidak ada ucapan lain selain terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, mari, mari, ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak pernah gagal rencana-Mu. Angin ya. Amin.
akan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Mari katakan dengan iman percayamu, dengan imanmu katakan, sebab kuasamu sempurna. Amin. Amin. Sekali lagi dengan kesungguhanmu katakan, tak pernah gagal. Setiap rencanamu tak pernah gagal. Rencanamu lagi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku akan masa depanku. Sekali lagi dengan kesungguhanmu katakan, tak pernah gagal rencanamu. Pengharapan kami akan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab kami percaya, ada masa depan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Ada jalan keluar, ada segalanya buat kami ketika kami berharap dan bersandar pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Engkau sudah menyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami merasakannya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berfirman-Lah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Bukan hanya sebagai pendengar saja, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berbuah manis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikannya. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, Amin. Shalom, Kyong Si Fat Chai, Senti Chien Kang Wan Serui. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa dan saya percaya biarlah berkat surgawi itu mengalir dalam kehidupan kita tanpa hentinya dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi pastikan tahun-tahun ke depan kita mengalami janji-janji Tuhan, tahun-tahun depan kita mengalami kelimpahan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita tahun ini adalah level up. Saya ajak Bapak Ibu level up ya. Caranya gimana? Bapak Ibu kalau datang pagi-pagi lebih awal ke gereja, pastikan pakai waktu itu untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu berdoa, bisa berdoa tentang diri kita sendiri, boleh berdoa tentang keluarga kita. Tapi saya sarankan berdoalah untuk ibadah. Berdoalah untuk teman-teman kita supaya mereka ketika mereka hadir di gereja, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Ya, jadi pakai waktu-waktu itu saya percaya bukan cuman yang didoakan level up, saya percaya kita juga level up. Ya, jadi pastikan, usahakan tiap minggu kita datang lebih awal, kita berdoa. Bangku-bangku kosong kita doain, teman-teman kita doain, pelayan-pelayan kita doain, semuanya kita doain. Saya percaya hadirat Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kita. Ya. Nah bulan ini sama-sama kita pengen belajar tentang melintasi semua batas. Wah, siapa yang bisa melintasi semua batas? Cuman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah jadi artinya kita benar-benar mau percaya bahwa Tuhan itu benar-benar dahsyat. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga bisa melintasi banyak hal dalam kehidupan kita yang mungkin terbatas, yang mungkin kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya percaya dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang dahsyat. Nah minggu ini kita sama-sama pengen belajar tentang badai di tengah damai. Bapak Ibu masih ngantuk kayaknya nih. Damai di tengah badai, kalau kita ngomongin nggak ada yang komplain kayaknya, masih ngantuk ya Bapak Ibu Saudara ya? Atau masih aura cinciannya masih kuat ini. Oke, damai di tengah badai ya, damai di tengah badai. Bapak Ibu, kalau kita ngomong damai di tengah badai itu kayaknya susah ya. Kayaknya
Mana bisa damai Pak di tengah-tengah badai. Mau juga kalau lagi tenang-tenang baru damai ya kan. Kalau lagi gak ada problem baru damai ya kan. Kalau banyak problem, banyak urusan, banyak persoalan. Cekcok suami istri gimana damai. Gak mungkin lah. Usaha lagi bangkrut damai. Aduh ini mah ngomong kosong lah. Kalau kita bisa damai itu di tengah badai itu saya ngomong itu luar biasa. Ya kan memang gak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya gini. Dalam Tuhan saya percaya kita bisa damai dalam badai. Di tengah badai sekalipun kita bisa damai. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, saya berharap benar-benar kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang melampaui segala kuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, saya percaya kita bisa level up. Ya, jadi kita pengen belajar dalam Markus 4 ayat 35 sampai ke 41. Ya, Markus 4 ayat 35 sampai ke 31. Saya baca, kita baca bergantian aja ya. Kita baca bergantian aja. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara di ayat ke-37-nya di ayat 35 dikatakan ini. Pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu dan perahu-perahu lain menyertai dia. Dikatakan gini ya 37, lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah apa Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita pelajari di sini? Katakan gini, ini Yesus yang ngajak loh. Ya katakan pada hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Nah Bapak Ibu tapi di ayat 30 katakan lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah Bapak Ibu yang kita pelajari yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengikuti Yesus itu tidak menjamin bahwa kita tuh bebas dari kesukaran. Ya jadi pelajaran yang kita pelajari bahwa mengikuti Yesus adalah hidup yang tidak bebas dari kesukaran. Bapak Ibu itu realita kehidupan. Semua orang semasa dia masih hidup, dia pasti mengalami kesukaran, dia pasti mengalami kesulitan, dia pasti mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupannya. Sekalipun kita ikut Yesus. Sekalipun kita aktif, rajin beribadah. Nah banyak orang itu mengubahnya begini. Kalau kita ikut Yesus punya problem, kalau kita ikut Yesus punya permasalahan, kalau kita ikut Yesus punya kesukaran, ngapain kita ikut Yesus? Kita kan selalu komplain. Kita kan selalu ngomong, kita kan selalu apa namanya, aduh buat alasan ngapain sih kalau ke gereja kalau kita pasti punya masalah? Ngapain sih kita ke gereja kalau kita utangnya gak lunas-lunas? Ngapain sih kita kalau ke gereja kalau kita konflik terus? Ini Bapak Ibu perhatiin lihat ayat 37 dikatakan ini. Pada malam hari itu menjelang malam Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini undangan Yesus, ini ajakan Yesus. Yang notabene-nya Yesus juga ada di kapal itu. Yang notabene-nya Yesus juga ada di keluarga itu, ada dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, kenapa masalah itu ada? Kita kan komplain, kita marah sama Tuhan. Kita mau gak ada masalah. Bapak Ibu saya pengen tanya, kita senang ada masalah atau kita senang gak ada masalah? Senang yang mana? Semua orang senang gak ada masalah. Bapak Ibu kok susah banget ngomongnya. Semua orang senang gak ada masalah. Tapi Bapak Ibu masalahnya begini. Masalah itu selalu ada selama kita hidup. Loh beneran. Selama kita hidup pasti masalah. Bapak Ibu perhatiin aja. Di tengah-tengah kita senang, damai. Seakan-akan gak ada persoalan. Tap, gledek di siang bolong datang. Jebret. Kita datang.
ke laboratorium. Vonis. Kita datang ke dokter, nggak disangka-sangka, kita nggak kepikiran. Ada masalah. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi saya pengen kasih tau gini. Orang yang ikut Tuhan, nggak ngejamin bahwa masalah itu nggak ada. Semua orang, baik dia pengikut Yesus, mau statusnya apapun juga, mau jabatan paling tinggi di gereja sekalipun, saya pengen kasih tahu, semua orang pasti punya kesukaran. Pasti Bapak Ibu, jadi jangan takut kalau ada kesukarannya. Masalahnya begini, untuk apa sih kesukaran itu? Nah ini yang penting Bapak Ibu Saudara, ini yang penting. Ya kan kesukaran pasti ada, tapi masalahnya kadang-kadang orang marah, kita komplain terus, kenapa sih Tuhan aku udah setia, aku sudah kasih perpuluhan, aku sudah memberi ini, aku sudah tolong ini, aku sudah ini segala macam. Kenapa Tuhan kok masih banyak masalah? Nah kadang-kadang kita nggak tahu kenapa tuh persoalannya itu. Nah kalau kita tahu, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita mesti menikmatin masalah itu. Ya kan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, di balik semua masalah, di balik semua peristiwa, ada hikmat Tuhan, ada janji Tuhan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama, bahwa mengikut Yesus adalah hidup yang tidak bebas dari kesukaran. Di sini dikatakan begini. Markus 4 ayat 37, lalu mengamuklah topan dan dahsyat sekali dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatiin ya, waktu Yesus ngajak itu saya percaya gini, kondisi danau itu damai, tenang. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Kalau kondisi danau itu lagi angin ribut segala macam, saya percaya Yesus nggak bakal ngajak ke sono. Yesus nggak pernah mencobai situasi. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus nggak pernah mencobai situasi. Jadi kondisi damai Yesus ajak. Nah di tengah-tengah peristiwa damai tadi itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan. Saya percaya ini skenario Tuhan yang Tuhan buat untuk mengajar murid-muridnya. Nah saya percaya juga begini, semua persoalan dalam kehidupan kita, semua kesukaan dalam kehidupan kita bukan terjadi nggak sengaja. Semuanya itu ada campur tangan Tuhan. Di balik semua peristiwa itu Tuhan pengen berbicara apa? Nah Bapak Ibu kita pengen belajar yang kedua. Ya, yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengikut Yesus adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah di sini kita belajar nih. Di sini katakan gini, ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ya, ayat ke-39, ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah Bapak Ibu perhatiin dikatakan gini, di tengah-tengah persoalan Bapak Ibu Saudara, saya percaya gini, banyak orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Waktu laut itu damai, murid-murid itu gak ada cari Tuhan loh. Yesus di buritan. Ada Yesus di buritan. Tapi ketika persoalan datang, ketika angin badai itu datang dikatakan gini. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Sama dalam kehidupan kita. Ketika kita punya kesukaran, punya persoalan dalam kehidupan kita selalu banyak hal datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita nangis, kita sujud, kita puas kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita sering lupakan, bahwa kita nggak pernah yakin bahwa Tuhan itu bisa nolong kita. Kita nggak yakin, tapi kita berdoa. Kita nggak yakin, tapi kita cari Tuhan. Maka dikatakan gini, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Sama kan? Kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kita nggak yakin bahwa Tuhan itu tolong kita. Kita banyak solusi yang kita tawarin sama Tuhan. Tuhan kayaknya mendingan begini deh Tuhan. Kayaknya harusnya begini deh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan yang minta solusi dari Tuhan, tapi kita memberi solusi sama Tuhan supaya Tuhan menjawab apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, supaya Tuhan menjawab seperti yang kita mau. Padahal Bapak Ibu yakin nggak bahwa Tuhan itu berkuasa? Tapi kita kan kadang-kadang begitu kan? Benar Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa, tapi kita nggak yakin Tuhan tolong. Nah makanya saya katakan ini, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Bapak Ibu saya kasih tahu, Tuhan peduli banget. Tuhan tahu banget itu laut bergelora. Tuhan tahu banget itu ada badai. Tuhan tahu banget. Tuhan tahu banget. Gak usah ngajakin Tuhan. Kan tapi Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Bapak Ibu yakin gak sih kalau kita sama Tuhan bahwa kita gak bakal binasa?
Tapi itu kan yang selalu kita dengung-dengungin. Kenapa, mengapa, kok bisa begini Tuhan, kok bisa kejadian seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya kasih tahu. Semua dalam rencana Tuhan. Tuhan pengen buktikan, Tuhan pengen tunjukkan. Di tengah-tengah situasi sukar sekalipun, di tengah-tengah situasi bermasalah sekalipun. Tuhan punya kuasa. Dan Tuhan tetap memelihara kita. Elia di Sungai Kerit. Siapa yang kasih makan? Gagak. Kok bisa ya? Gagak kirim makanan, gimana caranya? Itu urusan Tuhan. Gak beneran. Di tengah-tengah kesukaran kita, Bapak Ibu cuma datang aja sama Tuhan, ngandalin Tuhan, diam di dalam diri itu, dalam hadirat Tuhan. Izinkan Tuhan berbuat dengan caranya Tuhan. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tengah-tengah laut, gak punya apa-apa, gak bisa buat apa-apa. Pasukan Mesir mau habisin. Apa yang dibuat? Musa cuma pukul tongkat. Jalan. Kacau. Di tengah-tengah itu, waduh mati deh Tuhan, mati aku Tuhan. Sama murid-muridnya juga ngomong begitu. Mati, udah kacau, gak bisa ngapa-ngapain, mati. Apalagi yang gak bisa berenang waktu itu ngomong begini. Aduh aku gak bisa berenang nih, gimana nih, kacau nih. Baju perenang, baju pelampung gak ada lagi, gimana nih, gimana. Takut Bapak Ibu Saudara, takut. Waktu Elia di janda Sarfat. Bukan janda kaya ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan janda kaya. Kalau Elia dihantarkan kepada janda kaya, itu masalah kecil Bapak Ibu Saudara, semua juga punya kan. Ini janda yang cuman punya minyak sedikit dibuli-buli. Dan semua cuma tepung sedikit. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan ada dalam perahu itu, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, percayalah, ada damai di tengah badai. Nah makanya 39 dikatakan begini, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatiin dalam kehidupan kita, di setiap persoalan dalam kehidupan kita, apa yang kita buat? Kita gerasak-gerusuk. Kita cari berbagai-bagai solusi. Sampai, saya ngomong begini, kita lupa Tuhan. Kita ingat, tapi kita gak pernah mengandalkan Tuhan. Makanya dalam semua peristiwa, Bapak Ibu tenang, diam dulu. Jangan gerasak-gerusuk, cari solusi, cari sono, cari sini. Yang akhirnya kita jadi gak tenang-tenang. Maka dikatakan, diam, tenanglah. Dikatakan, lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini bukti pemeliharaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ajak Bapak Ibu Saudara jangan takut. Di 2025, mau apapun situasinya, mau badai segede apapun juga. Kalau Yesus bersama kita, pasti ada damai. Gak gampang Bapak Ibu, saya jujur ngomong gak gampang. Di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem, di tengah-tengah usaha yang sedang sepi-sepi aja. Terus kita ngomong damai, kita ngomong gini, mana bisa tenang Pak, tidurnya susah. Nah Bapak Ibu perhatiin orang yang susah tidur tuh biasanya gak damai. Mikir terus dia kan, otak jalan terus tuh. Muter terus dia. Ya gimana mau tidur, muter terus. Ya kan ada aja yang dipikirin. Kalau wanita-wanita lebih parah lagi. Kadang-kadang kompor udah mati belum, pintu udah kunci belum, dilihat udah buka belum, tutup belum. Waduh ini repot nih Bapak Ibu. Mau mikir terus, akhirnya gak tidur. Menjelang pagi, selesai, tidurnya kurang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Damai di tengah badai. Bisa kalau kita bersama Tuhan. Jadi ikut Tuhan, gak ada ruginya. Jadi ingat Bapak Ibu, semua peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam kehidupan kita, Tuhan pengen tunjukin betapa hebatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan komplain. Justru kalau lagi ngalamin persoalan, di situ kita belajar. Oh Tuhan pelihara. Oh Tuhan tolong. Oh Tuhan bantu. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara ya. Mengikut Yesus adalah hidup dalam pembentukan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara ini proses. Ya kan. Banyak orang Kristen tuh pengen berkatnya, banyak orang itu pengen limpahnya, banyak orang Kristen tuh pengen senangnya, pengen enaknya. Makanya banyak orang ngomong ini, lu ke gereja lu supaya lu berkatin Tuhan. Itu penginjilan yang salah itu. Bapak Ibu kalau orang ngajakin Bapak Ibu ke gereja terus utang bisa lunas, Bapak Ibu jangan datang. Kalau dia mau bayarin gak apa-apa.
Bilangin gini, lu bayarin nggak? Oh bayarin gue gereja nih. Ah itu Bapak Ibu datang aja nggak apa-apa, dia bayarin. Jadi kalau ngomongin Tuhan bayarin, siapa bilang sih Tuhan bayarin gitu? Nggak ada lu ceritanya. Banyak orang kecewa tuh kayak gitu loh Bapak Ibu Saudara. Datang ke gereja, dia tunggu-tunggu sebulan kok nggak lunas-lunas utang gue ya. Kok berkat nggak datang-datang. Ya kan? Nah Bapak Ibu kecewa. Jadi Bapak Ibu kalau orang janji, yuk kita gereja yuk, cari Tuhan yuk supaya lu diberkatin Tuhan. Tanya dulu, Pak ada usaha apa Pak yang mau Bapak kasih saya? Tanya dulu aja sama dia, terang-terangan aja sudah. Karena Tuhan gak pernah ngomong begitu sih. Ya kan tuh bisa-bisa dia aja pengen penuhin gereja doang kali. Lo beneran. Ya kan kita kadang ngiming-ngimingin orang gitu loh. Tuhan tuh gak pernah ngiming-ngimingin. Ikut Tuhan tuh salib loh. Nah ini kita ngomong pembentukan. Ya kan. Mengikut Yesus adalah hidup dalam pembentukan Tuhan. Proses itu gak enak Bapak Ibu. Pembentukan itu gak enak. Bener-bener gak enak. Nah maka dikatakan gini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya kesukaran, kesulitan, tidak enakan dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang menjadikan kita supaya menjadi pribadi kita, menjadi semakin hari semakin serupa, segambar dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau. Ketika Bapak Ibu lari dari pembentukan itu, ketika Bapak Ibu lari dari proses itu, Bapak Ibu gak terbentuk. Serius Bapak Ibu gak terbentuk. Pernikahan itu proses, itu pembentukan. Kalau kita cuma kawin cerai sampai kita mati, gak ada kedamaian sama sekali. Serius, bener-bener gak ada kedamaian. Ketika kamu mendapatkan istri atau suami yang gak sepadan, yang gak enak atau gak mengenakan kamu, yang gak membuat damai kamu, itulah proses. Jangan cari wanita lain. Lu Bapak Ibu jangan pikir punya selingkuh jadi lebih enak. Saya ngomong bohong. Bodoh orang-orang yang punya selingkuhan. Jujur saya ngomong gini, bodoh orang-orang yang punya selingkuhan. Istrimu lebih baik daripada selingkuhanmu. Lo beneran ini, istrimu lebih baik daripada selingkuhanmu. Selingkuhanmu cuma mencari uangmu saja. Kok mau dibodoh-bodohin sih? Lo maka saya ngomong yang selingkuh itu bodoh. Jujur saya ngomong yang selingkuh itu bodoh. Mau tersinggung terserah Bapak Ibu Saudara deh. Karena saya percaya gak ada yang selingkuh di sini, makanya saya berani ngomong gitu kan. Oh, kalau saya ada yang selingkuh gak berani ngomong kan, takut saya kan. Tadi ngomong-ngomongin nanti bulan. Karena gak ada yang selingkuh saya berani ngomong gitu kan Bapak Ibu Saudara. Loh beneran kan, karena gak ada yang selingkuh saya berani ngomong. Nah jadi benar-benar jangan Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan gini, semua peristiwa dalam kehidupan kita, Tuhan pengen ajarin kita. Tuhan pengen bentuk kita, Tuhan pengen proses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan lari dari proses. Jangan keluar dari proses. Ketika Bapak Ibu keluar dari proses, sorry saya pengen ngomong begini, Bapak Ibu itu gak jadi apa-apa. Lo beneran Bapak Ibu gak jadi apa-apa. Proses itu jalanin aja, nikmatin aja proses itu. Nah maka dikatakan gini, ayat ini dikatakan gini, 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Mereka takut. Ketika Yesus ngomong gini, diam, tenanglah. Seketika itu juga danau itu tenang. Takut, takjub, kaget. Kok bisa ya Yesus buat ini? Sama dalam kehidupan kita. Kok bisa ya? Gak disangka-sangka ya. Mujizat itu datang loh. Di situ kita lihat pemeliharaan Tuhan. Kok bisa ya? Saya berubah ya. Dulu saya itu pencopet Pak. Bukan saya, kita yang lain. Sekarang saya jadi pemberi Pak. Berubah. Kenapa? Karena kesukaan itu Bapak Ibu Saudara. Pengetahuan cuman obat orang di otak. Bapak Ibu saya mau kasih tau gini, berapa banyak pun seminar yang Bapak Ibu Saudara ikutin. Sekalipun yang bicara Nabi Tuhan Yesus, saya pengen kasih tahu, cuman di sini. Siapapun pembicara di sini, selama Bapak Ibu gak pernah terima firman itu masuk dalam hati kita, selama itu juga firman itu gak pernah merubah kita. Proses itu gak pernah terjadi. Proses itu gak pernah terjadi. Makanya Bapak Ibu jangan kaget ya. Jangan kaget ketemu orang yang sudah 20 tahun jadi Kristen. Yang ngomongnya sok-sok itu tuh. Ngomongin, wah ini udah 20 tahun lu jadi Kristen, lu gak tahu ya. Itu belum bertobat tuh. Lu beneran itu tuh belum bertobat tuh. Kan ada banyak orang begitu kan. Lu baru kemarin bertobat, lu sok ngajarin gua. Wah ini belum bertobat ini dianya. Pernah ketemu gitu gak ya? Kayaknya sini gak ada juga ya. Di sini gak ada. Kata Pak Bambang di sana sini banyak. Kata Pak Bambang bukan saya tuh. Nah Bapak Ibu jadi kita benar-benar belajar, lihat. Tuhan tuh bentuk kita. Pengetahuan seminar yang banyak. Baca Alkitab. Kalau Bapak Ibu
nggak pernah masukin firman ke dalam hati kita, firman itu nggak pernah bentuk kita. Firman itu nggak pernah jadikan kita apapun juga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kalau yang ikut seminar spiritual formation, dikatakan gini, belajar setiap peristiwa itu WWJD, what would Jesus do? Lihat apa sih yang Tuhan kerjakan kalau dalam peristiwa seperti ini. Itu kita belajar. Dari situ kita terbentuk nanti. Lakuin seperti apa yang Tuhan lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, seminar yang banyak, bagus, baik untuk pengetahuan. Tapi kalau pengetahuan tidak pernah diaplikasikan dalam kehidupan kita, pengetahuan itu jadi pengetahuan yang kosong. Banyak orang pintar firman Tuhan, banyak orang tahu firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ngomong begini, bukan soal berapa banyak hafal firman Tuhan. Bukankah kamu sebagai pengajar atau bukan pengajar? Bukan soal itunya. Bahkan sebagai pengajar, Bapak Ibu, saya pengen cuma ingetin aja. Engkau dituntut 2 kali lipat lebih. Itu harus ingat itu. Ya kan, Bapak Ibu jangan ngomong ngajar tuh enak. Ngajar tuh tuntut 2 kali lipat lebih. Lebih baik, gak usah ngajar. Nggak dituntut banyak. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak dituntut banyak, Bapak Ibu nggak level up dong. Ya jadilah pengajar, nggak apa-apa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau firman itu atau seminar-seminar atau pengetahuan itu cuma sampai di otak dan tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, tidak terjadi pembentukan dalam kehidupan kita. Nggak jadi pembentukan. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan kasih kesukaan? Kenapa Tuhan kasih peristiwa-peristiwa yang enak dalam kehidupan? Disitulah kita belajar. Disitulah kita belajar. Disitulah kita belajar salib itu seperti apa. Menderita itu seperti apa. Disitulah Tuhan bentuk kita. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, kesukaran demi kesukaran. Bapak Ibu jangan pernah menghindari kesukaran. Hadapi, jalanin, terima. Jalanin. Jangan hindar. Kadang-kadang kita selalu menghindar kesukaran. Kita konflik di gereja, nggak selesai kita cari gereja lain. Bapak Ibu Saudara, itu bukan penyelesaian, itu takut masalah. Dan dia nggak bakal dewasa, sampai kapanpun nggak dewasa. Bapak Ibu boleh buktiin lah. Orang yang suka pindah-pindah gereja itu tuh nggak bakal tumbuh lah, sudah pasti aja sudah. Ya kan? Kalau Bapak Ibu temu gereja yang sempurna, Bapak Ibu jangan kesana juga lah. Jangan-jangan gara-gara Bapak Ibu datang jadi nggak sempurna tuh gereja. Lo beneran. Nah jadi kita benar-benar baca gini. Maka dikatakan ini, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya? Kenapa di peristiwa-peristiwa yang gak enak dalam kehidupan kita, kenapa kita mau tinggalin Tuhan? Kenapa kita gak mau benar-benar deketin sama Tuhan? Kenapa kita gak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Kenapa kita meninggalkan Tuhan di setiap peristiwa dalam kehidupan kita? Tuhan pengen banget dikatakan gini, ayat ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Di situ kita belajar, oh Tuhan itu rupanya dahsyat, oh Tuhan itu rupanya luar biasa, oh Tuhan itu rupanya dahsyat. Kita belajar sesuatu di semua peristiwa dalam kehidupan kita. Kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita enggak pernah belajar sesuatu dan kita selalu menganggap diri kita paling benar. Karena kita enggak pernah belajar tentang Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, seminar itu baik. Tapi kalau enggak pernah diaplikasikan dalam kehidupan kita, seminar itu jadi sia-sia belaka. Baca firman Tuhan itu baik. Tapi kalau baca firman Tuhan enggak pernah diaplikasikan dalam kehidupan kita bukanlah murid. Tidak pernah terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu jangan kaget ya. Kalau ketemu orang Kristen gak berubah-ubah dalam kehidupannya. Jangan kaget. Benar-benar saya ngomongin, jangan kaget kalau ketemu orang yang masih tipu. Jangan kaget kalau ketemu orang yang suka gosip. Jangan kaget Bapak Ibu Saudara. Loh benar-benar, saya pernah ketemu orang. Dia ngomong gini, Pak, itu orang ini ya. Iya kenapa emangnya? Kok gitu sih Pak? Kenapa? Loh, jangan lihat orangnya lah. Lihat Tuhan aja lah. Bapak Ibu juga lihat saya lah. Saya bisa salah kok. Saya bisa gak bener kok. Loh beneran, Bapak Ibu jangan lihat orangnya lah. Kecewa kita. Nah maka saya ulangin lagi. Mengikut Yesus adalah hidup dalam pembentukan. Proses. Nah sampai firman itu masuk dalam aplikasi dalam kehidupan. Di situ kita bisa ngerasain Bapak Ibu Saudara. Rasa gak enak itu seperti apa. Nah di situ Bapak Ibu kita belajar damai yang dari Tuhan. Nah di situ kita bisa ngelihat, oh bisa rupanya ya damai di tengah badai. Baru kita belajar sesuatu Bapak Ibu, baru kita bisa ngandalin Tuhan.
baru kita bisa percaya sama Tuhan. Oh rupanya di dalam badai ada damai. Oh rupanya dalam badai ada sesuatu yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Proses. Mau diproses? Cuman dikit yang amin. Mau berkat? Oh lebih kencang, ya kan? Bapak Ibu percayalah, saya kasih tahu gini Bapak Ibu sudah, proses itu penting. Jangan cuman komitmen kepada tujuan, tapi konsisten komitmen dengan prosesnya. Prosesnya itu penting, ya kan? Kita udah janji nih ya, saya nggak tahu bukan janji lah. Saya percaya semua kita udah buat trending di tahun 2025. Mungkin aja, mungkin salah satunya mungkin ibadah nggak bolong-bolong, mungkin loh saya nggak tahu. Mungkin juga khatam Alkitab setahun 1 kali baca, ya kan? Bapak Ibu, itu kita bisa buat komitmen. Tapi ketika Bapak Ibu mulai jalanin prosesnya itu nggak gampang loh. Serius saya ngomong nggak gampang. Banyak hal-hal yang bisa micu kita, mungkin ngantuk lah, mungkin capek, segala macam. Akhirnya kita ngomong gini, aduh besok aja lah, saya bayar 2 kali lipat. Nah Bapak Ibu, kata utang itu ya 2 kali lipat. Bapak Ibu besok mau bayar utang, jadi misalnya baca ayat 4 pasal nih, bayar 8, itu buat kita sengsara loh. Kita ngomong gini, aduh 8 Tuhan. Kayaknya besok punya waktu deh. Besok aja saya bayar. 12 tuh. Lama-lama Bapak Ibu gak mau bayar. Ngomong gini, tahun depan lagi deh, masih ada tahun depan. Nah itu kan kita gak konsisten. Ya kan? Nah kita gak mau dibentuk. Gak mungkin aja. Bener-bener, makanya jangan utang. Utang tuh bahaya loh. Bapak Ibu jangan ngomong utang tuh enak loh. Maka saya tetap ingetin ya, di gereja jangan, kalau ada yang ngutang di gereja, jangan dikasih Bapak Ibu Saudara. Mulutnya pasti manis. Bener-bener. Kalau ngutang tuh mulutnya manis banget, penuh gula. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ditagih, mulutnya racunnya keluar semua tuh. Oh bener, kok bisa berubah ya? Saya juga gak tahu kenapa dari hati ngomong manis, kok gujuk-gujuk jadi pahit. Makanya saya ngomong gini, jangan pernah kasih utang siapapun juga di antara kita. Kalau dia ngomong utang, sorry Pak ya, ngomong aja gini, Pak Wandi kayaknya udah ingetin gak boleh utang-utang. Udah gitu aja lah. Daripada Bapak Ibu susah ngomongnya kan. Kalau Bapak ngomong gini kan, Pak saya gak punya uang, Bapak Ibu bohong. Ya kan? Jadi bohong kan? Mendingan gak diingetin kayaknya waktu korban gak boleh utang-utang Pak. Ya udah gitu aja lah, paling gampang lah. Udah paling aman, Bapak Ibu pasti aman lah udah. Bapak Ibu, dia pasti gak bisa ngomong, oh iya bener juga ya. Udah selesai, udah Bapak Ibu gak ngomong apa-apa lah. Itu saya suka cari solusi doa. Ya jadi Bapak Ibu saya ingetin lagi. Mengapa kamu ketakutan? Jangan temuin saya. Jangan temuin saya. Ngomong aja Pak Wandi ngomong. Jangan temuin saya. Jangan. Itu salah ngomong itu. Itu salah ngomong. Ya. Mengikuti Yesus adalah hidup dalam pembentukan Tuhan. Bapak Ibu, pastikan di tahun 2025 ini kita belajar. Satu hal aja Bapak Ibu. Saya minta tolong benar-benar belajar satu hal aja. Karakter apa yang mau kita rubah dalam kehidupan kita selama setahun ini. Setahun ini. Hal-hal kecil aja yang mau kita rubah. Dengan catatan kita mau praktekin firman Tuhan. Kehadiran Yesus pasti memberi perubahan. Ya, jadi Bapak Ibu pastikan mengikuti Yesus adalah tidak bebas dari kesukaran, mengikuti Yesus adalah hidup dalam pemeliharaan Tuhan, mengikuti Yesus adalah hidup dalam pembentukan Tuhan. Ini proses. Kita masuk dalam satu kelompok aja. Mau pencak silat kah, mau dalam organisasi apakah, mau dalam klub apakah, Bapak Ibu Saudara, kita harus ikutin aturan klub itu. Mengikut Yesus. Bukan ngomong ikut gereja loh, mengikut Yesus. Kita harus ikutin aturan Tuhan. Tuhan mau kita apa, lakuin. Tuhan mau kita kerjain apa, lakuin. Ikutin apa yang Tuhan mau. Saya percaya hidup kita pasti berubah. Ya, hidup kita pasti berubah. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara, ada damai di tengah badai. Pastikan jangan keluar dari badai itu, temukan kedamaian di badai itu. Ada satu ilustrasi, bukan ilustrasi, ada satu gambar. Nanti sore saya cari gambarnya deh, nanti sore saya kasih gambar tampilannya. Gambar di tengah-tengah laut yang pokoknya wah mencekam, gelap segala macam, tapi di satu lubang itu ada seekor burung, ya kan, yang tenang, damai. Itu damai Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu cuma damai di tengah-tengah, Bapak Ibu diberkatin Tuhan luar biasa, Bapak Ibu lagi ngalamin sukacita, berkat melimpah-limpah, ya kan, terus ngalamin hal yang enak-enak, Bapak Ibu tetap damai, itu biasa. Semua orang juga bisa lah Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak semua orang bisa ketika Bapak Ibu ngalamin padang gurun, mengalami hal-hal yang gak enak, yang pahit, yang kelam, segala macam, terus Bapak Ibu bisa ngerasain damai. Kalau bukan Tuhan, saya percaya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Cuman Tuhan yang bisa memberi damai.
Yohanes 14 ngomong, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Ya, jadi kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah janji tidak ada badai dalam kehidupan pengikutnya, tapi Tuhan janji menyertai kita senantiasa sampai ke akhir zaman. Ya, mengikut Yesus adalah proses di mana kita semakin mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara renungan sebentar. Nggak penting Bapak Ibu Saudara berapa lama Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan. Nggak penting. Tapi yang Tuhan lihat itu perubahan. Mau 10 tahun, mau setahun, mau 1 hari, mau 2 hari, mau 3 hari. Mau berapa lama itu nggak penting. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara ngikut Tuhan dan Bapak Ibu Saudara mulai belajar menyadari bahwa kehidupan itu bukan di awan-awan atau di surga segala macam. Kehidupan itu realita Bapak Ibu Saudara. Semua orang itu pasti mengalami kesukaran. Semua orang itu pasti mengalami permasalahan. Setiap kita, semua orang, siapapun dia. Mau aktivis gereja kah, mau siapapun juga. Pasti mengalami persoalan. Tapi kita pengen belajar melihat. Di situ kita belajar mengenal siapa Tuhan kita. Kita mengenal apa yang Tuhan sedang bentuk, yang Tuhan sedang jadikan dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita menyadari bahwa proses demi proses yang harus kita alami adalah bagian pembentukan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Jangan izinkan firman itu cuma sampai di pengetahuan kita. Yang kita tahu banyak hal tentang firman Tuhan. Tapi kita gak pernah ngelakuin firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu gak pernah dilakukan dalam kehidupan kita, firman itu gak punya kuasa apa-apa. Firman Tuhan itu gak bisa buat apa-apa. Tapi ketika kita mengizinkan atau kita berserahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada firman itu yang membentuk kita, saya percaya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita semakin hari semakin serupa. Kehidupannya semakin hari semakin segambar dengan Tuhan. Hidup kita pasti berbeda banget. Kenapa? Karena kita mengizinkan Tuhan membentuk hidup kita. Ketika murid-murid Yesus memanggil Yesus, tapi kalau murid-muridnya tidak mengizinkan Yesus melakukan apa yang Yesus lakukan, saya percaya laut itu gak bakal tenang. Sekalipun Yesus hadir dalam kehidupan keluargamu, sekalipun Yesus hadir dalam usaha pekerjaanmu, sekalipun Yesus hadir dalam segala aktivitasmu. Kalau kita gak pernah mengizinkan Yesus melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita, kalau kita gak pernah mau mengizinkan firman itu bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya kita gak pernah jadi apa-apa. Tapi ketika murid itu mengizinkan, membiarkan Yesus berkata, diam, tenanglah, terjadi sesuatu perubahan. Seketika itu juga terjadi suatu perubahan. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi nakoda dalam kehidupan kita. Ketika kita mengizinkan Yesus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Dan bukan keegoan kita lagi. Bukan kita lagi, tapi Yesus. Saya percaya ada perubahan dalam kehidupan kita. Dalam tutur kata, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam sifat. Nilai-nilai kehidupan kita pasti berubah. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mengajarkan kami Tuhan Yesus. Kami gak mau melihat satu kesukaan sebagai hal yang harus kami tolak. Tapi kami mau lihat Tuhan, kesukaan itu menjadi bagian di mana Engkau sedang menunjukkan betapa hebatnya Engkau Tuhan. Betapa berkuasanya Engkau Tuhan. Supaya kami boleh melihat Tuhan pemeliharaanmu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pemeliharaanmu, kami akan mengalami kecukupan, bahkan kami akan mengalami kelimpahan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan kami akan merasakan damai-Mu yang melimpah-limpah di tengah-tengah badai apapun Tuhan Yesus. Kami juga percaya Tuhan Yesus. Kesukaran itu membentuk kami Tuhan Yesus. Kesukaran itu menyadarkan kami bahwa kami itu terbatas. Kami itu gak bisa apa-apa. Kami butuh Tuhan. Ajar kami Tuhan. Bentuk kami, proses kami. Ajar kami konsisten, setia, komitmen dengan proses itu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik Tuhan. Kami menjadi pribadi yang berkarakter Kristus. Kami punya nilai-nilai kerajaan Allah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik.
bukan cuma di pikiran kami, tapi di hati kami Tuhan Yesus. Biar firman itu mengubah kami, membentuk kami, memproses kami, menjadikan kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berbicara terus Roh Kudus bagi setiap kami. Ingatkan kami terus menerus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau menikmati perjamuan kudus. Ini bukti kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni kami akan pelanggaran kami Tuhan. Supaya kami ketika kami makan minum Tuhan, boleh mendatangkan kesembuhan, pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Berkati yang setiap yang melayani juga Tuhan. Berkati roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Bagi jemaat Tuhan yang sedang mendapatkan roti boleh bangkit berdiri. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulih oleh karena salib-Mu. Nah salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, saya cuma ingatin aja, dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dikatakan gini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Cara layak itu artinya gini, waktu kita mau makan tubuh Kristus, kita koreksi hati kita. Kalau kita ingat ada dosa, kita minta ampun. Supaya kita benar-benar makan dengan cara yang layak. Perjamuan kudus itu, kalau kita nggak mengakui bahwa ini adalah tubuh Kristus atau darah Kristus, Bapak Ibu, saran saya jangan makan. Karena waktu kita makan tanpa kita mengakui tubuh dan darah Kristus, itu pun nggak layak. Kenapa kita makan kalau kita nggak mengakuinya? Dikatakan gini, kenapa? Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sudah itu makan roti dan minum dari cawan ini. Ya, udah itu baru makan dan minum dari cawan ini. Dikatakan karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan cara yang tidak layak. Bapak Ibu jangan berpikir gini, saya makan, saya minum, terus saya dapat pengampunan dosa. Enggak. Tidak. Ini bukan satu kebiasaan, bukan tradisi. Tapi ini benar-benar dikatakan nih, untuk mengingat Tuhan. Kenapa kita harus ingat Tuhan? Waktu kita ingat Tuhan, kita ingat bahwa kita itu punya Tuhan.
Dikatakan gini, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Tapi dikatakan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita koreksi hati kita sebentar. Akui diri kita di hadapan Tuhan. Minta ampun. Biarlah dengan cara yang layak kita mau makan dan kita mengalami pemulihan. Dengan cara yang layak kita makan dan kita minum, kita mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuterima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Yesus mengambil roti dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, beri peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuhmu. Terima kasih buat darahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat tubuhmu. Kami bersyukur buat darahmu. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Kasih bagi kami. Kau tebus kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan kami boleh mengalami kesembuhan. Kami boleh mengalami pemulihan daripada-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan. Terus Tuhan. Bukan cuma pada saat kami perjamuan kudus ingat Engkau Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan biar tiap hari, tiap waktu kami ingat Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia Tuhan. Kami mau mengalami pembentukan daripada Engkau Tuhan. Kami mau menyadari Tuhan betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kehadiran-Mu Tuhan membawa kami menemukan damai di tengah-tengah badai yang ada. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau terus mengalami damai Tuhan berkata amin. Terus memberkati. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali.
Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan di minggu pertama di bulan Februari. Persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MBC Metro. Berikut laporan keuangan dan persembahan dari 26 Januari sampai 1 Februari. Laporan keuangan untuk persepuluhan di tanggal yang sama. Yang kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Febi tanggal 2 dan Bapak Akang tanggal 6 di bulan Februari. Yang kelas DK dan HB dibuka kembali dan akan dimulai di tanggal 6 Februari 2025. Mari Bapak Ibu yang sudah mendaftar atau belum mendaftar, monggo daftarkan diri ke Bapak kami. Ibadah Happy Heart akan kembali hadir di tanggal 6 Februari hari Kamis pukul 17 di Gereja MBC Metro. Ya, demikian pengumuman untuk minggu ini. Kita semua mau bangkit berdiri, kita menyanyikan satu pujian dengan iman percaya kita. Kita mau katakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan siangnya siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti Sekali lagi kita naikkan pujian ini, yo. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pas. Sekali lagi ya, dengan iman percayamu katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti. Apa saja yang diperbuatnya, apa saja yang diperbuatnya. Sekali lagi dengan imanmu. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Engkau adalah sumber damai sejahtera di dalam hari-hari kami. Di tengah segala problema yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi,
kami menyadari bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Tuhan. Itu yang menguatkan setiap kami, itu yang meneguhkan kami. Sehingga kami dapat melalui segala pergumulan kami dengan damai yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarkan setiap kehidupan kami semakin dibentuk, semakin diubahkan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau ya Tuhan. Karena itu adalah keinginan dan kerinduan yang Engkau inginkan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan Engkau Allah yang terus beracara di dalam hari-hari kami. Engkau Allah yang terus mengubahkan setiap kami. Sehingga kami terus ya Tuhan berjalan bersama Engkau. Melangkah bersama Engkau. Dengan tidak ada rasa ketakutan. Tetapi percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Biarkan firman ini tertanam dan tumbuh menjadi ya Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu buat orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan nama-Mu ya Tuhan jadi terang, menjadi garam buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk saudara-saudara kami ya Tuhan. Setiap mereka yang saat ini terbaring sakit Tuhan. Kami percaya atas kuasa-Mu, kami percaya atas penyertaan-Mu. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan, pemulihan, dan melalui bilu-bilu darah-Mu itu Engkau nyatakan Tuhan berkat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu di dalam setiap mereka yang sakit Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan semuanya itu ya Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu. Engkau Allah yang terus menyertai, Allah yang campur tangan di dalam setiap mereka. Baik di dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi. Di dalam pergumulan di dalam keluarga-keluarga yang ada. Di dalam masalah ekonomi. Engkau Allah yang campur tangan atas semuanya. Kasih-Mu terus melingkupi ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu dapat mengalami Engkau lebih lagi ya Tuhan di dalam hari-harinya. Terima kasih. Kami sungguh menyerahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Engkau Allah yang terus menanggung bangsa ini dengan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Di dalam setiap kepemimpinan yang ada, hikmat-Mu terus mengalir di dalam setiap mereka. Karena kami percaya Engkau atas berkuasa atas semua yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Berkati Indonesia, juga berkati kota metro yang kami boleh tempati ya Tuhan. Biarkan ya Tuhan kota metro semakin lebih baik lagi ya Tuhan. Di dalam perekonomian yang ada, di dalam setiap apa yang direncanakan, dirancangkan oleh setiap pemimpin-pemimpin kami. Sehingga ya Tuhan ini menjadi hal yang positif untuk kota metro ya Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk kepanjangan tangan-Mu untuk boleh memberkati kota metro ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas semuanya ya Tuhan. Sebentar kami mau undur dari tempat ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik ya Tuhan. Melalui persembahan, ucapan syukur maupun perpuluhan. Biarkan ini semua untuk kemuliaan Nama. Angkatlah kedua belah tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih sukacita damai sejahtera ada di dalam setiap kehidupan. Allah yang menyinari kasih-Nya di dalam hari-harimu. Sehingga engkau boleh diberkati di dalam kehidupan pribadimu, di dalam keluargamu, usahamu dibuat berhasil. Dan kau boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam atas orang-orang yang ada di sekitarmu. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan. Terima kasih Tuhan berkati, selamat hari Minggu.